Ya, kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah menjadi satu harapan baru dalam upaya optimalisasi potensi investasi di Indonesia. Bukan hanya disiapkan untuk menampung relokasi investor dari Tiongkok, namun juga dalam memikat investasi di tengah pandemi yang belum usai. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam memoles iklim investasi saat ini? Kita akan membahasnya bersama PLT Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Bapak Nurul Ihwan, dan Ekonom Wijayanto Samirin. Baik, saya langsung sapa Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul. Ya, Mas Andra. Ya, Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto, ini terkait dengan dampak pandemi terhadap iklim investasi kita saat ini. Seperti apa secara garis besar? Mungkin Pak Nurul bisa menjelaskan dulu seperti apa iklim investasi kita saat ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Andra. Ya, saya rasa semua negara juga terkena implikasi atas pandemi corona yang sekarang terjadi ini. Tidak ada negara yang terkecualikan dari kejadian pandemi corona ini. Semua negara mengalami kontraksi atas pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia pada kuartal pertama kemarin itu kita tumbuh hanya sekitar 2,9% gitu ya. Dan ini bisa jadi belum selesai, karena kan kita juga belum tahu sampai sekarang akan berakhir sampai kapan pandemi corona ini. Nah, justru yang kita khawatirkan adalah di kuartal kedua ini. Dan itu pun nampaknya akan berjalan paralel dengan performa dari investasi. Di kuartal pertama kita memang masih melihat ada realisasi investasi yang masih bagus, tapi pada kuartal pertama itu Indonesia kan belum terlalu terpengaruh atas kejadian pandemi corona. Karena kita waktu itu baru mulai berasa start terpengaruh oleh corona itu adalah ketika di bulan Maret. Sementara kuartal pertama Januari, Februari, Maret cuma 3 bulan. Dan Maret itu kalau nggak salah sekitar tanggal 24 Maret. Jadi memang belum terasa implikasinya terhadap realisasi investasi. Tetapi di kuartal kedua nanti, ini bisa jadi kita boleh berhati-hati karena baru terasa implikasi langsungnya ini pada saat kuartal kedua nanti, Mas. Oke, baik. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Wijayanto. Pak Wijayanto melihat iklim investasi kita saat ini seperti apa, Pak Wijayanto? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam situasi seperti sekarang ketika konsumsi rumah tangga turun, kemudian spending pemerintah juga relatif stagnan, ekspor impor juga relatif stagnan, investasi ini merupakan harapan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat tentang investasi domestik umumnya terkendala karena appetite dari investor yang masih menahan diri. Kemudian yang kedua juga masalah likuiditas, masalah financing yang sangat terbatas, itu investasi dalam negeri. Nah, kalau kita berbicara investasi dari luar negeri atau FDI, maka kita juga melihat sebenarnya secara umum investor global itu menahan diri, kecuali mereka yang akan melakukan relokasi. Jadi investor-investor di Jepang, Tiongkok, kemudian Korsel, Taiwan, yang mereka mencoba memanfaatkan situasi slowdown seperti saat ini untuk merelokasi industrinya, itu sebenarnya merupakan target utama kita. Nah, situasi investasi di Indonesia tentunya tidak sebaik saat sebelum pandemi, gitu ya. Tetapi situasi ini menjadi lebih menantang karena kalau kita berebut limpahan atau relokasi investasi dari beberapa negara itu, kita mempunyai kompetitor klasik seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, gitu ya, yang mereka juga melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki diri. Bahkan ketika kita masih berjuang melawan COVID, Thailand dan Vietnam sudah relatif terbebas. Jadi sekarang ini bukan saja masalah iklim investasi kita, tapi bagaimana iklim investasi kita, daya tarik kita relatif dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, kalau melihat gambaran ini, sebenarnya apa yang harus dikerjakan oleh Pak Nurul dan teman-teman di BKPM ini tidaklah mudah. Baik. Pak Nurul, informasi hari ini bahwa memang ada sekitar 7 perusahaan yang akan melakukan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia. Ini progresnya seperti apa, Pak Nurul? Iya, terima kasih, Mas. Ini sebenarnya progresnya yang dilaporkan oleh yang disampaikan Pak Presiden dalam kunjungan ke Batang pagi ini, siang tadi. Ini kita sampaikan ada 7 perusahaan yang sudah pasti. Sudah pasti, Mas. Itu sudah pasti dia akan merelokasi investasinya ke Indonesia. Jadi tidak seperti pengalaman di tahun 2019 kemarin, yang 7 ini
adalah pelajaran yang kita ambil ketika kita tidak mendapatkan sama sekali jatah pada saat mereka relokasi di katakanlah periode pertama kemarin. Nah, atas pelajaran tersebut maka kemudian kami di BKPM lebih proaktif menyusun strategi untuk mendekati mereka, dan alhamdulillah 7 perusahaan berhasil kita dekati dan pasti merelokasi ke Indonesia. Kemudian ada juga 17 perusahaan yang sudah menyatakan niatnya untuk relokasi ke Indonesia juga. Dan ini kira-kira proses untuk relokasinya sudah sampai 60-70% lah, Mas. Nah, di samping itu juga kita mencoba mengejar lebih jauh lagi perusahaan-perusahaan yang kita anggap punya potensi akan melakukan relokasi dari Tiongkok ke luar dari Tiongkok, dan kita mengidentifikasi ada sekitar 119 yang punya potensi untuk kita dekati mereka melakukan relokasi ke Indonesia. Jadi ini bukan cuma sekedar cerita, Mas. Jadi mereka sudah menyatakan keinginannya secara resmi, ada surat yang disampaikan kepada Kepala BKPM bahwa mereka akan melakukan relokasi investasinya masuk ke Indonesia. Oke, jadi progresnya sudah 60% Pak ya. Ini relokasinya ini semuanya ke kawasan industri Batang atau gimana? Yang 60-70% itu yang 17 perusahaan, tapi yang 7 perusahaan yang tadi ditayangkan di TV itu sudah pasti relokasi. Sudah 100% pasti akan relokasi ke Indonesia. Oke, itu hanya di Batang saja atau di beberapa daerah lain Pak relokasinya Pak? Ada di beberapa daerah lain, jadi ada yang mereka akan masuk ke Jawa Barat, ada juga yang di Sumatera Utara, kemudian ada juga yang di Banten, dan ada juga yang di Jawa Tengah. Ya, kalau kita melihat sejarahnya kan tadi Bapak mengatakan di tahun 2019 ini sempat gagal kita mendapatkan limpahan relokasi perusahaan dari Tiongkok. Ada 33 semuanya gagal. Nah, ini apa yang membuat 7 perusahaan limpahan dari Tiongkok ini akhirnya mau berinvestasi di tanah air, Pak? Jadi sebenarnya yang kita lakukan memang ada perubahan strategi bagi BKPM ketika kita mencoba memfasilitasi investor yang akan masuk ke Indonesia. Jadi kita sekarang lebih proaktif mendekati kepada mereka, menawarkan potensi yang kita punya, dan kita juga bisa duduk sama-sama dengan mereka berdiskusi tentang kira-kira fasilitas apa yang mereka butuhkan untuk bisa masuk relokasi ke Indonesia. Nah, kemudian khusus untuk yang 7 ini kita juga sudah mendapatkan tugas dari Kepala BKPM bahwa untuk investasi-investasi yang berkualitas dalam konteks penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, maka BKPM akan secara langsung mendampingi, bahkan akan mengurus perizinan-perizinan mereka. Jadi itu yang berbeda, sehingga mereka merasa nyaman bahwa apa yang mereka lakukan untuk berinvestasi di Indonesia, perizinannya, kemudian fasilitas insentif fiskalnya, dan yang lainnya itu akan diakomodir oleh Indonesia melalui BKPM. Oke, baik. Pak Wijayanto, melihat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Nurul, ini strategi yang dilakukan melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang akan merelokasi usahanya dari Tiongkok. Anda melihatnya apakah ini memang sudah menjadi strategi yang jitu bagi pemerintah? Saya pikir ini langkah yang sangat tepat ya. Karena selama ini kan kita selalu berpikir masalah regulasi yang rumit gitu ya. Tapi sebenarnya ketika regulasi itu sudah diubah, kita juga masih mempunyai permasalahan eksekusi di lapangan gitu ya, masalah birokrasi. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Nurul ini sebenarnya kan tadi strategi jemput bola gitu ya. Ibaratnya BKPM mempunyai account officer gitu ya kalau di dunia perbankan, yang mereka men-serve potensial investor untuk melayani dari A sampai Z. Artinya karpet merah disediakan. Saya pikir memang begini. Jadi pendekatan pragmatis seperti ini perlu dikedepankan. Kita jangan fokus pada upaya memperbaiki iklim investasi secara keseluruhan, itu perlu waktu lama, tapi kita pragmatis. Investornya mana, kita dekati, apa yang mereka butuhkan, kita fasilitasi. Termasuk apa yang dilakukan di Batang, ini saya sangat mengapresiasi ya, karena ini menunjukkan strategi yang pragmatis itu tadi. Apa sih sektornya? Manufacture, karena menciptakan lapangan kerja. Dikasih lahan yang sudah secure, karena selama ini lahan menjadi masalah. Kemudian ditaruh di Batang, tempat dengan UMR yang sangat rendah. Kemudian dengan skill workers yang relatif lebih bagus. Jadi strategi-strategi seperti ini menurut saya akan membuahkan hasil. Apalagi tadi Pak Nurul mengatakan ada sekitar 119 atau 129 potensial investor yang akan merelokasi dari beberapa negara, dan ini di approach one on one.
Oke, Jadi baik. menurut saya pendekatan pragmatis, kemudian jemput bola, kemudian kita mendampingi dari A sampai Z, itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat ini. Oke, baik Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda.